Oke. Oke, jadi selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita mulai kuliahnya tentang regresi linier. Ya, jadi nanti apa yang dimaksud dengan regresi linier, kemudian eh, apa yang menjadi motivasinya nanti akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Ya, oke. Em, jadi ini sebagai ilustrasi saja ya. Jadi ini kalau kalian dulu misalnya belajar apa fisika atau ya ini grafik yang sederhana lah. Jadi ini objeknya jangan terlalu diperhatikan. Jadi di sini kita berbicara tentang fungsi ya. Di sini kita mempunyai kasus yang deterministik ya. Deterministik itu artinya apa? Deterministik di sini. Dimaksud dengan deterministik di sini apa kira-kira? Pasti, oke, yang sesuatu yang pasti. Oke. Oke, jadi contohnya di sini grafik kecepatan ya. Ini sebuah misalnya manusia atau ini kita ambil hewan di sini yang berjalan dalam garis lurus. Ya. Jadi kalau kita buat grafiknya, jadi di sini pada sumbu vertikal kita punya kecepatan, kemudian di sumbu horizontalnya kita punya waktu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat grafiknya ya, yang kita perhatikan dari waktu 0 di sini sampai waktu 6. Oke, jadi dari T sama dengan 0 ya sampai dengan T sama dengan 6. Ya, jadi kita lihat di sini awalnya kecepatannya 8 ya. Pada waktu T sama dengan 0 kemudian terus menurun ya sampai pada waktu T sama dengan 6 itu V-nya sama dengan 0. Ini V-nya sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat grafiknya ini membentuk apa? Garis lurus ya kan. Nah, karena dia membentuk garis lurus, maka hubungan antara kecepatan, ya, yang di sumbu vertikal, okay, kemudian dengan waktu yang di sumbu horizontal itu ini persamaannya adalah persamaan garis lurus. Ya. Jadi kita lihat di sini kecepatan itu sama dengan min 8/6T ditambah 8. Okay. Jadi ini merupakan fungsi ya. Jadi kalau kita buat fungsi dalam bentuk fungsi, saya harap ini semuanya pernah apa namanya mendapatkan kuliah kalkulus 1 waktu di universitasnya di apa namanya di waktu kuliah S1 ya. Jadi sini min 8/6 T tambah 8. Oke. Jadi di sini kita masukkan saja berapa T-nya nanti kita bisa mendapatkan kecepatannya. Contohnya kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0 berarti Fx 0 ya. Berarti T-nya sama dengan 0. Pada waktu T sama dengan 0 berarti kita mendapatkan min 8/6 kali 0 ya, karena T-nya sama dengan 0 tambah 8. Oke. Suku ini 0 ya, karena dikalikan dengan 0 sehingga kita dapatkan 8. Jadi cocok dengan hasil yang ada pada grafik. Karena pada waktu T sama dengan 0 kecepatannya 8. Ya, jadi bisa juga dicek untuk waktu yang lain, contohnya Vx3, ya, jadi kita peroleh min 8/6 kali 3 ditambah dengan 8 ya. Jadi kalau kita bagi ini menjadi min 8 berapa? 2 tambah 8 sehingga kita peroleh negatif 4 tambah 8 kita dapatkan 4 cm per detik. Oke. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya pada waktu T sama dengan 3 itu, ya, lihat grafiknya, kita peroleh kecepatannya adalah 4. Jadi pasti di sini. Jadi kalau T-nya sama dengan 3, kita langsung tahu, oh pasti V-nya sama dengan 4. Karena kita mempunyai hubungan yang pasti antara waktu dan kecepatan. Hubungan waktu dan kecepatannya itu pasti. Jadi contoh di sini kasusnya adalah deterministik. Oke. Oke. Oke, kemudian mari kita lihat yang menjadi topik kita ya. Nah, bagaimana kalau kita punya kasus seperti ini? Oke. Jadi di sini kita punya kasus ya, ini di bidang pemasaran ya atau marketing ya. Jadi di sini kita punya grafik ya tentang penjualan ini ya, penjualan, kemudian hubungannya dengan iklan, budget iklan. Oke. Jadi ini kita mempunyai sales atau penjualan ya, atau penjualan. Oke. Kemudian bagaimana hubungannya dengan 3 faktor ya.
iklan di TV, ya, ini grafiknya, berarti budget iklan di TV sekian, kemudian iklan di radio, oke, kemudian iklan di surat kabar. Ya, iklan di radio ini ya grafiknya ya. Kemudian hubungan iklan di apa namanya koran dengan penjualan. Oke, jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh iklan di TV, iklan di radio, kemudian iklan di surat kabar dengan penjualan contohnya. Oke, ini kita ambil kasus yang umum gitu. Saya tidak ngambil spesifik misalnya di bidang yang terlalu teknis, misalnya di bidang apa namanya teknik gitu ya. Kita ambil yang mudah kita apa namanya kita ambil kesimpulan secara logika. Oke. Nah, kemudian kita mendapatkan titik-titik di sini. Ya. Titik-titik di sini itu adalah hasil apa namanya data yang kita peroleh misalnya melalui survei atau misalnya misalnya pada kalau misalnya begini, kalau saya penjualannya sekian 50 juta budget di TV misalnya yang di sini ya. Budget di TV itu 50 juta, berapa sih penjualan saya? Oke, kan nanti diambil data atau bisa diambil data ya kan. Nah, kemudian di plot ya dengan scatter plot dapat yang bulatan yang warna merah. Oke. Nah, jangan perhatikan dulu garis yang warna apa namanya? Garis yang warna biru ini. Yang kita lihat adalah titik-titik yang warna merah ini. Jadi, titik-titik warna merah ini menyatakan hubungan antara banyaknya pengeluaran untuk iklan di TV dengan penjualan yang diperoleh. Oke. Grafik yang kedua sama, berapa budget iklan di radio, ya, kemudian hubungannya dengan penjualan. Kemudian grafik yang ketiga, iklan di koran dengan penjualan. Jadi ini grafik yang di titik warna merah. Oke. Nah sekarang kalau berdasarkan dari apa namanya hanya melihat titik-titik ini, ya, ini kita lihat hubungan antara budget iklannya dengan penjualannya kelihatan apa? Acak ya, kelihatan random seperti itu. Jadi contohnya aja misalnya di sini ada beberapa titik yang kita lihat yang berhubungan dengan titik misalnya 50 ya. Oke. Dan kita lihat di sini penjualannya juga beda-beda nilainya kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya di rank di sini ya untuk budget iklan 50 juta misalnya. Nilai penjualannya ada beberapa. Beda dengan kasus yang sebelumnya kita lihat tadi ya, hubungan kecepatan dengan waktu. Jadi di sini kita mempunyai beberapa data yang berkorespondensi dengan 50. Oke. Demikian juga untuk grafik-grafik yang lainnya. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat apa sih garis yang warna biru ini gunanya? Oke. Nah, garis warna biru ini adalah model ya yang kita ini yang kita peroleh nanti melalui regresi linier. Model hubungan antara TV dengan penjualan yang kita peroleh. Oke. Nah, jadi di sini kita menganggap model yang bisa merepresentasikan hubungan antara TV dan penjualan, iklan di TV dengan penjualan adalah bentuknya garis lurus. Ini kita yang menentukan modelnya. Oke. Demikian juga misalnya iklan di radio sama iklan di koran, itu juga kita yang apa namanya? Kita yang menentukan bahwa hubungannya bentuknya bisa diwakili dengan garis ya. Itu karena kita secara visual, oh ini kayaknya bisa membentuk garis nih hubungannya, garis linier. Bisa saja nanti hubungannya belum tentu bentuknya garis, bisa bentuk kurva yang non linier, bentuk misalnya kurva kuadrat ya misalnya. Oke. Nah, jadi di sini kenapa kita memerlukan model? Karena kalau kita nggak punya model, ya, ini kita lihat poin kedua, kalau kita tidak mempunyai model, kita tidak bisa melakukan prediksi. Contoh misalnya, berapakah sales ya penjualan ya kalau budget iklan saya 400 juta? Bisa nggak kita tentukan? Karena apa? Ya, karena di TV di sini data yang kita peroleh hanya 0 sampai 300 saja. 300 juta aja. Kalau ditanya kalau saya naikkan misalnya jadi 400 juta, berapa sih penjualan yang saya peroleh kayak gitu? Kita hanya bisa bilang naik aja, pasti lebih naik karena kita lihat kecenderungannya naik nih. Kalau TV, budget iklannya di TV itu naik, penjualannya juga naik. Cuma angka berapa naiknya penjualan kita nggak tahu. Nah, kalau kita punya model, misalnya garis lurus di sini, ya kita bisa membuat model matematisnya untuk garis lurus. Oke? Sehingga kita bisa nanti melakukan interpolasi ya kan, melakukan prediksi. Jadi misalnya persamaan garis lurusnya kita peroleh,
Misalnya Y sama dengan ya, sales sama dengan sekian kali penjualan tambah sekian. Jadi berapapun nanti nilai di sini, budgetnya kita bisa memprediksi nanti penjualannya berapa. Oke. Jadi itu salah satu kegunaan kita melakukan regresi linier, yaitu untuk mendapatkan model ya dari data yang ada sama kita. Ya, biasanya untuk regresi linier ini nanti model yang kita peroleh itu dalam bentuk garis lurus. Oke. Jadi regresi linier nanti modelnya membentuk garis lurus. Ya, model nanti membentuk garis lurus atau sebenarnya persamaan linier ya. Makanya disebut dengan regresi linier. Oke. Oke, atau nanti bisa kita bilang untuk membentuk persamaan linier. Ya, ini kalau di elektro sendiri ini semester 2 ya Hendrik ya, aljabar linier ya. Ya, jadi nanti ini membentuk linear equation. Oke, makanya disebut dengan regresi linier sesuai dengan topik kita. Kemudian pertanyaan lain yang bisa kita jawab kalau dengan menggunakan model ya adalah penjualan mana, oke? Iklan di mana? Apakah di TV, apakah di radio, ataupun di koran yang paling mempengaruhi penjualan? Apakah kita memprioritaskan iklan di TV, di radio, atau di koran? Kalau kita mempunyai misalnya budget yang terbatas misalnya, atau kita ingin mengoptimalkan budget iklan kita, kalau misalnya di koran misalnya tidak terlalu berpengaruh, ngapain kita kita alokasikan budget untuk iklan di koran seperti itu kalau dia tidak mempengaruhi penjualan. Jadi dari data-data ini sebenarnya kita bisa mengambil keputusan manajemen ya bagaimana kita mengalokasikan budget iklan kita seperti itu. Jadi makanya seperti tadi kasusnya ini adalah statistik inferensial ya. Kita bisa mengambil keputusan untuk kebijakan berdasarkan data yang ada. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tujuan dari kita melakukan regresi ini adalah kita ingin membuat model dari data yang kita punyai. Oke. Dalam kasus kita ini adalah yang kita ambil untuk topik hari ini adalah regresi linear sederhana, di mana variabel yang mempengaruhi hanya satu saja. Jadi nanti kita hanya melihat pengaruh iklan di TV dengan sales. Jadi hanya satu variabel aja. Variabel iklan di TV bagaimana mempengaruhi penjualan. Oke. Sedangkan untuk topik misalnya multiple regression tadi, multiple linear regression ya. Jadi nanti kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana pengaruh TV, iklan di TV, radio, kemudian koran terhadap penjualan. Jadi ada 3 variabel ya kan. Oke. Jadi untuk hari ini kita hanya membicarakan satu variabel saja. Oke. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya kasus yang lain ya. Jadi ini pengaruh ya, kita ingin melihat pengaruh lamanya pendidikan ya, years of education terhadap pendapatan setelah dia bekerja tentunya. Oke. Nah, kita lihat di sini range-nya dari 10 tahun sampai 22 tahun. Ya. Jadi ini mungkin ada yang tamat SMA sampai misalnya tamat sampai graduate student misalnya sampai PhD atau doktor seperti itu dengan pendapatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini abaikan dulu garisnya. Oke. Baik garis yang di sini ini diabaikan, kemudian garis di sini diabaikan. Kemudian kita fokus kepada data yang ada sama kita yang titik-titik berwarna merah ini. Oke. Nah, ini bisa didapatkan melalui survei ya kan. Oke. Nah, kalau kalian lihat secara sepintas ya, titik-titik warna merah pada grafik yang di sini sebelah kiri dan sebelah kanan sama nggak? Titik warna merahnya. Sama ya kan? Jadi jangan tertipu oleh karena bentuk garis yang ada di sini yang warna biru. Oke. Itu titik-titiknya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang sama bisa dimodelkan dengan garis lurus ya, pada grafik yang sebelah kiri. Oke. Nah, itu berarti dalam bentuk linier ya kan? Nah, linier ini grafik yang di sini atau dalam bentuk kurva seperti ini. Untuk data yang sama. Oke. Dan ini bentuknya nonlinear. Nah, mana model yang lebih baik? Mana model yang lebih tepat untuk menggambarkan data saya? Oke. Nah,
Kalau untuk yang non-linear ini di luar cakupan kuliah ini karena nanti math-nya juga susah kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi fokus kita adalah bentuk grafik yang pertama ini, di mana data kita nanti dimodelkan dengan garis lurus untuk regresi. Oke. Nah, jadi nanti modelnya bisa linear, bisa non-linear. Kalau secara umum untuk regresi, tetapi kita untuk kuliah ini hanya mengambil topik tentang regresi linear. Jadi yang non-linear ini di luar cakupan, oke, kuliah ini. Oke. Nah, jadi di sini definisinya, ya, analisis regresi itu adalah perangkat statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel yang saling berhubungan secara non-deterministik. Ya, jadi ini kebalikan atau lawan kasus yang kita tinjau di slide pertama tadi, ya, kasus deterministik. Oke. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah di sini Y ini adalah variabel output. Kalau dalam kasus di sini yang mana? Sales dia ya. Y-nya itu sales, penjualan. Outputnya. Oke. Sedangkan inputnya adalah si X. Itu bisa TV, bisa radio, dan juga bisa newspaper ya, atau iklan di koran tadi, dalam contoh tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat ada epsilon di sini. Ya, ini tandanya epsilon kalau kita baca. Nah, itu menggambarkan deviasi antara data dan model yang kita peroleh. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini itu disebut dengan error. Jarak dari data kita terhadap model yang kita peroleh. Nah, ini epsilon. Oke? Ya, jadi ini kalau untuk grafik ini kita boleh ngambil yang mana saja. Jadi contohnya ini juga epsilon. Ya, ya ini epsilon. Oke? Jadi epsilon ini mengukur ya jarak antara data kita dengan model yang kita peroleh. Oke? Yang bagus yang mana sih sebenarnya? Yang pasti yang mempunyai error sesedikit mungkin ya kan, model yang bagus. Ya. Itu secara secara logik ya, kita pasti ingin mempunyai model ya fx ini yang menghasilkan error seminimal mungkin ya. Jadi di sini dalam analisis regresi kita ingin menentukan fx model yang bisa merepresentasikan data kita. Oke? Oke. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya udah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Yang mana yang Y itu adalah penjualan, kemudian yang mana yang X ya kan. X itu ini dalam bentuk vektor. Oke. Jadi di sini komponen dari vektor X itu bisa jadi biaya iklan TV, biaya iklan radio, biaya iklan newspaper seperti itu. Oke. Jadi kalau kita buat misalnya bentuk datanya ini seperti ini. Ini X1, kemudian X2, kemudian X3. Oke, bisa kita buat dalam bentuk vektor. Oke, di mana X1 tadi di sini definisikan biaya iklan TV, X2 biaya iklan radio, X3 itu biaya iklan di koran. Oke, jadi X ini bisa kita buat dalam bentuk vektor. Oke. Ya, jadi bagi yang sudah lupa apa itu vektor mungkin bisa lihat-lihat ulang ya. Jadi kita di sini tidak menitik beratkan kepada math-nya, cuma setidaknya ya kenal apa yang dimaksud dengan vektor. Oke. Kemudian epsilon tadi sudah saya jelaskan yang mana disebut dengan epsilon. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat lagi definisinya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk menambah pengetahuan saja. Oke. Jadi Y tadi ya kalau dalam contoh kita itu adalah sales atau penjualan. Oke. Nah, yang Y ini variable output ini namanya ada nama lainnya. Nama lainnya itu adalah respon variabel ya atau dependent variable ya. Dependent itu kan bergantung ya. Kenapa disebut dependent variable? Karena nilai si Y ini bergantung kepada si X oleh si X. Oke, makanya disebut dengan dependent variable. Jadi sama aja ini, tiga-tiga ini namanya saja yang berbeda, maksudnya sama. Oke. Sedangkan X di sini ya, namanya bisa jadi disebut dengan predictors, features atau fitur ya. Jadi nanti kalau yang ngambil tentang kuliah tentang citra dan yang lain-lain nanti sering mendengar nama fitur. Nah, jadi seharusnya setelah kuliah ini tahu apa yang dimaksud dengan fitur.
Oke. Kemudian bisa juga disebut dengan independent variable. Oke. Jadi ini namanya saja ya, sesuatu yang sama itu mempunyai beberapa nama. Oke. Nah, jadi bisa predictor, features, ataupun independent variable. Jadi mungkin saya nanti sering menyebutnya dengan fitur ataupun independent variable. Predictors mungkin saya jarang nanti menyebutnya. Oke. Oke. Jadi contohnya di sini ya. Kita pada kuliah ini, pada pertemuan kali ini akan membahas namanya regresi linier sederhana. Oke. Kenapa disebut sederhana? Ini kata terakhir yang penting. Ya, linier tadi udah tahu ya. Model kita yang kita ambil bentuknya adalah persamaan linier atau garis lurus. Kemudian ada kata lagi sederhana apa? Oke. Sederhana kenapa? Karena respon variabelnya satu. Apa yang dimaksud respon variabel tadi? Y atau X tadi yang respon variabel. Kalau di sini respon variabelnya yang mana? Kalau dalam grafik ini. Yang Income, respon Pak. income. Oke, income. Yang atau Y ya kalau tadi dalam persamaan kita. Oke. Kemudian fitur atau prediktornya yang mana? Sumbu S, Pak. No. Namanya di sini apa? Years of education. Ya, years of education. Ya, jadi ini yang menjadi prediktornya, kemudian respon variabelnya income. Jadi respon variabelnya satu, kemudian prediktornya juga satu, makanya disebut dengan sederhana, karena hanya melibatkan satu variabel saja. Oke. Oke, kemudian kenapa disebut linear? Ya karena di sini model yang kita peroleh, yang kita inginkan fx-nya, modelnya ya, seperti kita lihat di sini, fx yang kita inginkan atau modelnya, ya, itu membentuk persamaan linear. Oke. Ya, jadi nanti model yang kita peroleh di sini, ya tadi saya gambarkan lagi, y, ya, regresi linear tadi fx tambah epsilon ya. Nah, disebut regresi linear karena fx-nya ini membentuk atau berupa persamaan linear atau garis lurus. Oke, persamaan garis lurus itu adalah di sini kalau di kuliah dulu biasanya A tambah BX ya. Oke, jadi di sini saya tulis biar mungkin ini saya ambil apa ya? Maksudnya yang karena di buku saya ambil ini sama ini beta 0 tambah beta 1x. Oke. Jadi di depan X di sini ada pengalinya atau gennya nanti di sini. Kemudian di sini B0 ini berfungsi sebagai biasnya. Ini bias. Oke. Sedangkan B1 ini gradiennya lah ya, atau ini. Kalau persamaan garis lurus B1 ini adalah gradiennya. Oke. Jadi ini modelnya membentuk garis lurus ya. Jadi di sini model kita. Jadi fx saya ini yang garis yang ini. Yang warna apa nih? Biru gelap ini. Nah, ini fx saya. Oke, sama dengan beta 0 beta 1x. Oke? Oke. Nah, Pak, X saya itu yang mana? X saya ya data saya ini. Oke, data saya. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana saya memperoleh beta 0 dan beta 1-nya? Bagaimana saya memperoleh model saya ini? Bagaimana saya memperoleh nilai beta 0 dan beta 1? Nah, itulah nanti dengan proses analisis regresinya. Nanti kita lihat mekanisme untuk menentukan beta 0 dan beta 1 berdasarkan data yang kita punya. Data yang warna merah ini. Pasangan nilai Y dan X. Berdasarkan pasangan nilai Y dan X, nanti kita menentukan beta 0 dan beta 1. Jadi problemnya adalah problem dalam regresi diberikan pasangan data X dan Y. Oke. Kita ingin menentukan apa? Beta 0 dan beta 1. Nah, inilah yang problem dalam regresi. Pasangan data yang mana? Contohnya. Nih, contohnya data yang ini ya. Yang warna merah yang ini berarti berapa ininya? X-nya. Kita anggap 17. Oke. Y-nya berapa? Kita anggap ini berarti 50. Oke, ini pasang data yang pertama. Ya, jadi dari mungkin kalau kita punya 50 data, ya, berarti 50 pasangan nilai X dan Y ini, dari 50 data X dan Y ini, kita ingin menentukan nilai beta 0 dan beta 1, sehingga garis regresi ini bisa mewakili semua data kita. Oke? Seperti itu. Itu problem dalam regresi. Oke.
Nah, sekarang istilah yang kita gunakan untuk beta 0 dan beta 1 bagaimana? Kalau tadi, kalau dalam persamaan garis, beta 0 ini disebut dengan bias, kemudian B1 itu disebut dengan gradien. Nah, kalau dalam regresi itu apa disebut? Oke. Jadi beta 0 ini kalau dalam regresi itu disebut dengan intercept. Oke. Intercept kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kita terjemahkan. Kira-kira. Intercept. Apa kira-kira? Kemiringan ya, Pak? No. Intercept. Kalau kemiringan yang slope, yang B1 ini, gradien ya. Yang ini yang kemiringan. Pemotongan, intercept. Iya, ya intercept perpotongan. Iya, pemotongan. Kenapa? Pemotongan. Garis ini memotong sumbu Y. Oke, sumbu vertikal. Oke. Saya kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan mahasiswa, saya bilang sumbu Y. Karena biasanya kalau mahasiswa bilang sumbu Y, dianggap vertikal gitu. Padahal sebenarnya sumbu vertikal yang bagusnya. Karena kita nggak tahu variabel di situ apa namanya. Oke. Jadi, intercept ini adalah perpotongan antara model kita dengan dengan sumbu vertikal. Oke, jadi interceptnya di sini. Oke, kita lihat sini interceptnya ya. Kemudian beta 0 itu diukur dari titik 0,0-nya. Ke sini berapa jaraknya, itulah yang disebut nilai dari beta 0. Oke. Kemudian beta 1 ini adalah kemiringannya atau gradien. Ya, slope ya atau kemiringan. Oke. Jadi yang kita ukur berapa kemiringan model kita itu dengan sumbu horizontal. Oke. Nah, itu yang mewakili nilai beta 1. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, intercept yang sama di sini ya, kita lihat intercept yang sama. Kalau garis model kita kayak gini, berarti beta 0-nya sama, tetap, tapi beta 1-nya berbeda seperti itu. Oke. Atau misalnya kemiringannya boleh sama, tetapi intercept-nya yang berbeda. Jadi kita mempunyai model yang kira-kira seperti ini. Kemiringannya sama kan? Karena ini paralel. Kemiringannya sama, tetapi intercept-nya berbeda. Kalau di sini nilai intercept-nya, kalau yang satu lagi seperti ini. Jadi dengan dengan nilai beta 0 dan beta 1 yang berbeda, kita mendapatkan garis atau model yang berbeda. Oke. Makanya nilai beta 0 dan beta 1 di sini itu sangat krusial kayak gitu. Makanya kita harus tidak bisa menentukan nilai beta 0 dan beta 1 ini secara coba-coba, nggak bisa. Ada metode tertentu ya yang kita gunakan untuk menentukan nilai beta 0 dan beta 1 ini berdasarkan data yang kita punya, data yang warna merah ini. Ya. Metodenya itu adalah untuk menghasilkan error sesedikit mungkin. Jadi perbedaan antara data dengan model yang kita peroleh itu sesedikit mungkin. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sampai udah slide berapa ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan? So, beta 1 itu Pak Rusda. Ya. Untuk beta 1 itu kita membacanya itu dari ini ya, vertikalnya itu ya berarti ya? Enggak, kemiringannya. Nih, sudutnya. Jadi kalau lihat gradien itu apa namanya? Gradien ini kan kalau persamaan garis lurus, gradien itu adalah jadi slope itu nanti itu adalah ya perubahan nilai dari sumbu vertikal, ya kita anggap aja nilai Y ya dibagi dengan perubahan nilai di sumbu horizontal. Oke. Jadi ini kira-kira cara kita menentukan slope-nya. Oke. Tetapi dalam kasus regresi, nilai beta 1 ini nanti ditentukan oleh data yang ada kita di sini. Kalau misalnya dalam kasus yang deterministik tadi, kita nggak punya data ya, cuma punya garis lurus saja. Misalnya seperti ini, nggak ada data ya. Bagaimana cara menentukan nilai di sini? Itu kita hitung perubahan nilai Y di sumbu vertikal, kemudian dibagi dengan perubahan di sumbu horizontal. Seperti itu menentukan slope atau kemiringan. Oke. Nah, kalau ada data nanti kita jelaskan nanti bagaimana cara menentukan kemiringannya. Oke. Oke, ini nggak usah kita Oke. Ini penjelasan tentang yang dimaksud dengan error di sini. Oke. Jadi di sini kita punya pasangan data ya. Jadi di sini misalnya kita punya data pertama, kita anggap ini titik 1 ya. P1 artinya data yang pertama.
itu nilainya X1, Y1. Ngerti nggak maksudnya ini? X1 dengan Y1. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti ya? Jadi nilai X-nya berapa, ya ini nilai X1-nya, nilai Y1-nya berapa. Oke. Kemudian ini data kedua, poin kedua. Jadi kita punya X2, Y2. Kemudian selanjutnya di sini mungkin kita punya poin ketiga. Pasangan datanya apa? X3, Y3. Errornya yang mana? Jarak dari data ini ke modelnya. Garis lurus ini modelnya. Berarti ini error saya. Ya, ini error 3. Oke. Nah, ingat lagi ya, model saya itu adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah epsilon. Oke. Nah, kemudian dari data yang ada berdasarkan model yang ini, makanya bisa kita tulis. Berarti harus memenuhi apa? Y1 ya. Ini kan Y ini dalam bentuk vektor ya, banyak ya. Sama dengan beta 0 tambah beta 1. Oke, ini fix. Kemudian X saya apa? Untuk pasang data yang pertama berarti X saya X1 ya kan? Oke. X saya itu X1, kemudian Y1 saya seperti ini. Oke. Y saya itu Y1, X saya itu X1. Oke, ditambah dengan ini kan ada error nih ya. Errornya yang mana? Ya pasti epsilon 1. Error yang pertama. Oke. Kemudian untuk pasang data kedua juga sama seperti itu. Jadi kalau saya punya n data, jadi saya punya n persamaan. Betul. Untuk setiap data saya punya persamaan. Oke. Jadi di sini observation-nya saya mempunyai n. Jadi dari Y1 sampai Yn. Karena data saya dari 1 sampai n data. Oke. Oke. Model umumnya seperti ini ya, ingat ya. Tinggal dimasukkan aja nilai data kita ke sini, ke dalam persamaan ini. Oke. 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 Nah, kemudian ingat lagi model kita bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada tanda apa namanya kayak topi di sini, itu menyatakan model kita itu bagaimana. Ingat ya di sini nggak ada tambah epsilonnya, nggak ada. Ya, karena yang kita inginkan adalah fx tadi. Jadi beta 0 tambah beta 1x. Oke. Nah, kemudian di sini kita definisikan nanti error namanya. Oke. Error itu adalah YI dikurang YI hat. YI hat ini yang mana ya? Biar jelas. Beda YI dengan YI hat. Apa bedanya? Perbedaan antara yang diprediksi sama yang sebenarnya, Pak. Yang sebenarnya yang YI atau YI hat? YI. YI data yang sebenarnya yang warna merah. Oke. Kalau ini misalnya model kita garis lurus seperti ini nanti, nah berarti yang YI hat saya yang mana? Yang di sini. Di garis biru, Pak. Iya, di garis biru. Itu yang menjadi YI hat. Oke. Selisihnya itu dituliskan di sini dengan E di sini. Oke. Oke. Nah, sehingga nanti untuk setiap data kita punya error ya. Untuk setiap data kita punya error ya kan. Jadi kita punya E1 sampai En. Oke. Nah, kemudian nanti ada variabel apa namanya? Indikator namanya itu adalah residual sum of square. Artinya error dari masing-masing data tadi kita apain? Kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi E1 kuadrat tambah E2 kuadrat sampai En kuadrat. Karena ini penjumlahnya dari 1 sampai N, karena kita punya N data. Jadi kita punya berapa error? Errornya juga sebanyak N ya kan? Punya N error. Oke. Kemudian RSS ini diperoleh dengan mengkuadratkan ya, error setiap data, kemudian dijumlahkan. Oke? Sampai di sini paham nggak tentang RSS? Karena ini nanti vital. Ya. Jadi error itu adalah selisih antara data yang sebenarnya, yang Y-nya ya, bukan yang X-nya, Y-nya, dikurang dengan Y yang diprediksi, output yang diprediksi. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan beta 0 sama beta 1, ya, kita nanti menggunakan tekniknya disebut dengan least square estimation. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan RSS yang sekecil mungkin.
Jadi errornya sekecil mungkin. Ya, errornya sekecil mungkin. Wajar nggak kalau kita ingin mendapatkan error yang sekecil mungkin model kita? Wajar ya? Ini salah satu pilihan yang logis. Oke. Nah, jadi teknik yang digunakan adalah least square estimation. Jadi teknik ini ya, tahun 1800-an sudah ditemukan, ya mungkin 200 tahun yang lalu ya, lebih, ini oleh Gauss. Dia gunakan untuk memprediksi pergerakan planet, kemudian sudah diadopsi di banyak bidang. Oke, termasuk di dalam regresi linier. Oke. Nah, berdasarkan, kita tidak menurunkan rumusnya, saya hanya mengasih saja yang sudah ada, yang sudah diturunkan, ya. Karena ya kita kan semuanya tidak ada background-nya, tidak semuanya mempunyai background matematika yang kuat, ya kan. Jadi di sini hasilnya saja langsung. Jadi nilai beta 1 itu diberikan oleh rumusannya seperti ini, kemudian beta 0 seperti ini rumusannya. Oke. Kalau kalian menggunakan software apa namanya SPSS ya atau yang lain-lain, ini biasanya tinggal klik-klik saja, kalian nggak perlu menghitung seperti ini. Ya, cuma di sini setidaknya ya pernah lihat aja lah rumusannya. Oke. Oke. Jadi di sini kita lihat untuk menentukan, lihat nih, untuk menentukan beta 0 saya butuh apa? Kalau lihat dari rumusan ini. Beta 1. Butuh beta 1. Oke. Berarti yang saya hitung duluan harus beta 1 atau beta 0 duluan? Beta 1, Pak. Harus beta 1 dulu yang dihitung. Oke. Nah, untuk menghitung beta 1, ya, ini kita mempunyai dua variabel, dua bagian ya, bukan dua variabel, dua bagian. Bagian atas, ini kan bentuknya rasional ya. Ada pembilang dan ada penyebutnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian penyebut dulu yang lebih ringkas kelihatannya. Apa yang saya butuhkan di sini? Apa yang saya butuhkan di sini? Ya, rata-rata, Pak. Ya, yang kita butuhkan rata-rata dari X. Jadi sebelum menghitung penyebut ini, hitung dulu rata-rata dari X. Rata-rata dari X ini artinya apa yang kita hitung? Mean-nya, Pak. Nilai Rata-rata. min dari yang bagian X. Jadi kan kita seperti di sini, kita punya data ya kan. Misalnya ada 100 data. Ya. Jadi kan nilai ada nih, XI, YI. Kan ada 100 pasangan data yang saya punya. Oke. Jadi yang diambil rata-ratanya yang X-nya saja, jangan yang kedua-duanya. Jadi yang X-nya saja yang diambil rata-ratanya. Oke. Nah, kemudian yang ini. Sebenarnya saya menghitung apa nih? Mirip-mirip menghitung apa nih? Kita menghitung Standar deviasi, Pak. Iya, varian sebenarnya. Yang lebih tepatnya varian. Karena kalau standar deviasi kan ada akarnya. Oke. Jadi kemudian kalaupun varian nanti harus dibagi dengan n lagi ya kan. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih. Saya bagi dengan n di sini, saya bagi dengan n di sini kan nggak masalah juga. Jadi di sini kira-kira saya berhubungan dengan variannya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat nanti untuk menghitung yang di bawah, setiap data kita kurangkan dengan setiap data X kita yang di sumbu horizontalnya, saya kurangkan dengan rata-ratanya, kemudian saya kuadratkan, kemudian saya jumlahkan. Kemudian untuk pembilang saya butuh apa? X tadi sudah kita hitung. Apalagi yang saya butuhkan? Y rata-rata, Pak. Ya, Y rata-rata. Jadi untuk menghitung pembilangnya, ini jangan lupa. Hitung ini dulu. Oke? Nah, kemudian tinggal untuk menghitung ini bagaimana caranya? Ini misalnya ya, saya punya misalnya 3, 4 data saya. Kemudian 2, kemudian 3, 1. Ya, anggap aja kita punya 3 data nih. Yang pertama saya hitung apa? X bar ya kan? Bagaimana caranya? 1/3 dikalikan 3 tambah 2 tambah 3. Oke? Jadi 1/3 dari berapa? Dari 8 ya kan? Oke, kalau Y bar-nya apa saja? 1/3 dari 4 tambah 2 tambah 1. Jadi menjadi 7/3. Oke? Udah dapat X bar-nya dengan Y bar-nya. Nah, kalau untuk menghitung ini bagaimana caranya? Kita lihat data pertama dulu. X pertama berapa? Ini data pertama, 3. Oke, 3. Oke, terus dikurang. Kurang apa? 8/3. Ya, kurang 8/3.
Oke, kemudian dikali dengan Y-nya berapa? Y1. 4, Pak. 4. Dikurang rata-ratanya berapa? 7/3. 7/3. Oke. Dah, ini tanda penyembelahan ya kan? Tambah. Kemudian kita beralih ke data kedua. Berapa data kedua saya? 2. 2. Dikurang 2. rata-ratanya berapa? 8/3. Ya. Kemudian Y-nya 4. Oke, 2 ya, sorry. 2, sorry. Dikurang 7/3. Oke, tambah data yang terakhir. Jadi paham ya cara perhitungannya ya? Yang di bawah juga sama. Oke, dengan melakukan perhitungan seperti ini, untuk setiap data kita dapatkan nilai beta 1. Setelah kita dapat beta 1, ya tinggal masukkan saja nilai, untuk menentukan beta 0, tinggal masukkan aja nilai beta 1-nya. Ini sudah kita hitung. Ini sudah kita hitung kan, duluan tadi. X bar sama Y bar-nya, tinggal masukkan nilai beta 1, sudah dapat kita nilai beta 0. Jadi kira-kira seperti itu prosedurnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kayaknya saya menjelaskannya dengan sangat baik ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Saya boleh sombong sedikit. Oke. Oke. Oke, jadi di sini sampai slide ini kita sudah bisa menentukan nilai beta 0 dan nilai beta 1 head-nya. Oke. Oke. Nah, untuk kalau kalian menggunakan software itu misalnya pakai apa namanya tadi? PSS, Minitab ataupun yang lain, itu nilai beta 0 sama beta 1 sudah dihitung secara otomatis. Cuma saya tampilkan slide ini setidaknya kalian ada logikanya bagaimana sih saya mendapatkan nilai beta 1 dan beta 0, dari mana nilai itu. Ya. Kalau hanya menggunakan kita nggak ngerti nanti ini dari mana sih beta 0, terus maksudnya apa sih kayak gitu. Nah, kalau dengan grafik yang sebelumnya tadi, nah kalian bisa mengerti beta 0 itu nilai yang mana, beta 1 itu nilai yang mana. Jadi yang di sini ya kita lihat. Nah, di sini. Yang mana sih nilai beta 0, yang mana sih nilai beta 1. Oke? Ya. Itu yang paling penting. Oke? Nah, ini alternatif perhitungan, tidak usah kita bahas, ini hanyalah bentuk lain dari rumus yang ini. Kalaupun nanti kalau kalian mau iseng-iseng ya boleh aja kalian hitung ya cara menentukan beta 1 sama beta 0-nya. Oke? Oke. Nah, jadi contohnya di sini, ini kalau saya di kelas ini saya suruh hitung sama mahasiswa pakai kalkulator. Ini kita punya ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 data. Oke, jadi N-nya ada 14 data. Oke. Nah, nanti mahasiswa diminta untuk menghitung nilai beta 0 ya, dan beta 1 head-nya. Oke, secara manual tanpa menggunakan apa? Menggunakan software. Kenapa? Supaya nanti latihan untuk apa namanya? Bagaimana sih nilai beta 0 dan beta 1 itu diperoleh. Sebagai latihan saja. Oke, tapi kalau dalam kondisi seperti ini ya saya serahkan kepada inisiatif mahasiswa masing-masing. Oke, kalau mau dikerjakan silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi setelah dihitung ya kita dapatkan nilai beta 0-nya segini nilainya. Berapa nih? 75,21. Oke, sedangkan beta 1-nya berapa? Negatif 0,2094. Oke. Nah, kalau nilai beta 1-nya negatif artinya apa? Apa artinya? Grafik kemiringannya itu garisnya menurun. Ya, ini menurun. Slope-nya itu menurun kalau negatif. Kalau positif, bentuk grafiknya seperti ini, naik. Ya, jadi ingat ya, nilai beta 1 positif itu artinya grafiknya seperti ini, naik. Kalau beta 1-nya negatif, bentuknya garis lurusnya adalah menurun hubungannya. Ya, jangan lupa ya. Itu dalam analisis. Nanti ditanya, itu kenapa bisa garisnya turun? Dari mana kamu tahu itu garisnya turun? Ya slope-nya negatif, Pak. Itu berarti hubungan antara iodin ya sama C6 tadi. C, apa nanti setan ya. Setan number-nya itu hubungannya adalah hubungan yang
Negatif. Artinya hubungannya negatif artinya apa? Nilai iodinnya naik, kan naik nih. Sedangkan nilai cetak number-nya tuh turun ya kan? Jadi hubungannya negatif gitu. Satu naik tapi satu turun. Nah, kalau ini positif, kalau nilai iod sumbu horizontalnya naik nilainya, membesar nilainya, yang di sumbu vertikalnya juga membesar nilainya. Ya, misalnya seperti ini gambar grafiknya. Ya kan? Jadi kalau iodin value-nya naik, cetak number-nya juga naik. Nah, tapi dalam kasus ini data juga menunjukkan bahwa hubungannya adalah negatif ya kan? Korelasinya negatif lah kira-kira bisa kita bilang. Oke? Jadi hati-hati, nilai ini jangan sampai salah menghitungnya. Ya. Jadi kalau salah tanda saja itu udah salah kita nanti dapat modelnya. Oke? Itu interpretasi ya, interpretasi datanya. Oke? Nah, ini karena di elektro unsyah kita mungkin sebagian mahasiswanya familiar dengan MATLAB, saya berikan contoh ini bagaimana melakukan regresi linear dengan MATLAB. Oke? Kalau dengan SPSS itu kayaknya banyak yang lebih jago lah. Ya, kalau anak elektro dia kurang jago dia pakai SPSS. Ya. Mungkin yang tempat lain lebih jago, mungkin di ilmu sosial mungkin lebih banyak menggunakan SPSS, tapi kalau di elektro biasanya menggunakan MATLAB. Jadi di sini yang kita gunakan ada dua fungsi. Tapi kalian mungkin saya nggak tahu apakah ini kalian harus menginstal statistik toolbox atau enggak, saya tidak tahu kalau di MATLAB. Coba aja cek kalau tidak ada statistik toolbox bisa nggak? Tapi kayaknya masih bisa kayaknya. Oke. Nah, jadi fungsi yang kita pakai di MATLAB adalah polyfit sama polyval. Ya. Jadi kalau yang nggak ngerti MATLAB ya dengar-dengar saja lah kalau bagian ini, oke? Oke. Jadi di sini polyfit digunakan untuk menentukan nilai beta 0 sama beta 1. Oke? Jadi sebenarnya ini fungsi utama dari regresinya di polyfit. Oke? Sedangkan polyval di sini kita melakukan prediksi dari nilai y-nya berapa. Kita masukkan nilai x-nya berdasarkan nilai beta 0 dan beta 1 yang diperoleh dari polyfit. Jadi kita gunakan polyfit dulu baru polyval. Nggak boleh kebalikannya. Karena di polyval ini kita butuh nilai beta 0 sama beta 1 untuk polyvalnya. Oke? Nah, ini contohnya saya punya data seperti ini ya. Ini biasanya data di MATLAB biasanya kita buat dalam bentuk DAT seperti ini ya. Jadi dia dalam bentuk apa namanya? Kolom ya. Datanya dalam bentuk matrik ya. Nah, kemudian di sini nilai X semua di sini. Oke, kemudian nilai Y-nya di sini. Jadi seperti kita lihat di sini, nilai X itu adalah nilai di kolom pertama. Oke, sedangkan Y itu adalah nilai di kolom kedua. Hendrik ngerti nih ya? Sampai 3 baris nih? Ngerti ya? Oke. Kemudian Kemudian kita lakukan fungsi polyfit. Oke, polyfit. Kemudian nilai X kita masukkan, kemudian nilai Y kita masukkan, kemudian kita kasih 1 di sini. 1 ini artinya kita ingin melakukan regresi linear. Oke? Nanti kalian lihat aja di help-nya polyfit itu argumen ketiga dari fungsi polyfit ini untuk apa kayak gitu. Oke. Nah, nanti nilai beta 0 sama nilai beta 1 itu disimpan di mana? Di P. Ya. Karena nanti P ini menyimpan nilai beta 0 sama beta 1. Oke? Jadi P ini walaupun dia kelihatan satu variabel, isinya 2 nanti. Nilai beta 0 dan beta 1. Kemudian kita melakukan prediksi nanti. Oke? Kita melakukan prediksi, kita kasih nilai beta 0 dan beta 1-nya yang ada di P di sini. Oke? Kemudian data X kita. Oke? Data X kita itu berapa? Ya, data X yang kita peroleh di sini. Oke? Boleh juga data yang baru X-nya, boleh data baru, boleh data yang lama. Oke? Oke? Kemudian kita plot. Oke? Hasilnya bagaimana? Oke? Nah, jadi nanti bisa kalian, saya nggak tahu nih nilai count dat-nya, kalian bisa ambil yang ini saja. Kalian masukkan, mungkin kalau bagi yang belum pernah dengan MATLAB bisa belajar sama Hendrik. Ya, jadi ini masukkan dalam bentuk count dat nanti. Ya, kalian masukkan nilai data X dan Y-nya dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, kolom yang ini nilai X, kemudian kolom yang ini adalah nilai Y. Ya, jadi seperti itu.
Atau mungkin di MATLAB-nya yang versi baru mungkin ini juga sudah ada kayak gitu. Variabel memang sudah ada di dalam MATLAB-nya. Coba aja kalian tes nanti di sana. Oke, ini hanya kira-kira step untuk melakukan proses regresi linear di MATLAB. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi sebagai rangkuman ya, di sini kita tadi sudah membahas tentang konsep analisis regresi. Kemudian modelnya bagaimana? Modelnya bagaimana? Y sama dengan fx ya tambah epsilon, di mana fx itu modelnya adalah garis lurus terdiri dari intercept beta 0, kemudian slope beta 1, kemudian data x kita, kemudian ditambah dengan epsilon. Jadi yang kita cari adalah nilai ini. Nilai estimasi dari beta 0 dan beta 1-nya yang kita cari. Ya, estimasinya berapa nilainya berdasarkan data yang pasangan data X dan Y. Itu aja. Kemudian konsep dari RSS apa tadi? Residual sum squares. Oke. Residual itu apa? Biar kita petakan terus nih dari rangkuman. Residual itu adalah errornya. EI sama dengan data sebenarnya, yang Y-nya ya, yang output-nya dikurang dengan nilai Y yang kita prediksi. Oke. Kemudian RSS itu berdasarkan definisi sum squares dari residual, berarti error kuadrat yang dijumlahkan. Oke, dari 1 sampai N. Atau sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah titik-titik sampai EN kuadrat. Oke. Kemudian estimasi nilai intercept dan slope. Estimasi ini berarti nilai intercept itu berarti adalah beta 0 head, ya, kemudian slope itu adalah beta 1 head. Estimasinya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau nggak ada, sambil saya menjelaskan tugasnya, ya kalian bisa cari-cari bisa bertanya ya, mungkin ada yang malu-malu ya, mengumpulkan keberanian dulu supaya nggak malu-malu. Oke. Nah, jadi di sini kita ada 12 ya tugasnya. 12, kemudian tadi sudah dibagi sama Hendrik menjadi 5 kelompok 2 orang ya. Kemudian sisanya 1 orang sudah dibagi. Jadi di sini di tugasnya buatlah scatter plot dari data di atas, ya kan. Kemudian tentukan persamaan garis dari data di atas. Jadi tentukan nilai estimasi dynamic lift ketika arm strength. Jadi yang diambil adalah dynamic lift sama arm strength hubungannya. Oke. Jadi yang menjadi X-nya apa? Yang arm strength, yang Y-nya adalah dynamic lift. Oke. Jadi nanti yang grafik yang diharapkan adalah di sini X-nya adalah arm strength. Oke. Sedangkan Y-nya adalah dynamic lift. Oke. Jadi nanti bentuk datanya kalian plot. Ya, plot itu artinya apa? Kalau scatter plot itu yang mana? Kan mungkin sudah dijelaskan sama Ibu Ira. Scatter plot itu adalah bentuk yang seperti ini. Seperti ini, scatter plot. Ya, dalam bentuk titik-titik seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan scatter plot. Jadi buat itu di laporan dituliskan scatter plotnya sesuai dengan tugas. Oke. Kemudian tentukan nilai beta 0 sama beta 1-nya. Kemudian kalian buat garis lurus yang merepresentasikan. Nah, seperti ini. Pertama kan scatter plot yang warna biru-biru aja nanti muncul. Ya kan? Kemudian kalian buat nilai beta 0 sama beta 1-nya, tentukan. Kemudian lakukan prediksi sehingga dapat garis yang warna hitam. Garis yang warna hitam ini adalah model yang kita prediksi, ya kan? Warna hitam. Jadi digambar di dalam satu grafik. Jadi sehingga kelihatan data sebenarnya dengan model yang kita peroleh. Oke? Oke. Jadi sama, ini bentuk kelompok 2 juga seperti ini, seperti itu, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Ya, tugasnya sama, 5 poin. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau untuk datanya yang nonlinear, contohnya misalnya seperti ini. Mana tadi model nonlinear? Ya, seperti ini. Ya. Kadang-kadang kalau di dunia nyata tidak seindah ini data yang kita peroleh, seperti itu. Kadang-kadang nggak jelas datanya. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita tidak tahu persamaan matematisnya, makanya sekarang berkembang modelnya adalah misalnya ANN. Bagaimana hubungan antara misalnya years of education sama income ini, tapi kita menggunakan artificial neural network misalnya.
Ya, ANN ini artificial neural network. Artificial neural network. Ya. Kalau si fx-nya ini susah susah ditentukan secara apa? Secara matematis. Oke? Nah, Pak, bagaimana caranya menentukan? Ya udah, masukkan aja nilai x-nya di sini. Kemudian masuk ke dalam ANN-nya, ada algoritma tersendiri. Oke? Kemudian kita training, ya. Ini output dari neural network, kemudian kita bandingkan dengan data sebenarnya yang Y. Oke? Nah, kemudian nanti ada hasilnya error ya kan? Ada errornya kan? Nah, error ini nanti digunakan untuk mentuning bobot di neural network-nya. Oke, bobot di ANN-nya, di struktur ANN-nya. Nanti di-update terus berdasarkan nilai data yang kita punya, data X di sini dan data Y di sini. Oke? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita bagaimana membuat model seperti ini menggunakan ANN atau artificial neural network. Kalau kita nggak peduli model matematisnya, yang saya peduli adalah bagaimana saya dapat mendapatkan model yang bagus untuk data saya seperti itu. Ya, jadi ANN itu bisa digunakan untuk regresi, bisa digunakan untuk klasifikasi. Oke. Jadi kan sebagian orang sekarang sudah berkembang ya. Dulu ANN bisa digunakan untuk misalnya aplikasinya untuk klasifikasi karakter huruf misalnya, bisa huruf Latin ya, bisa huruf Jawi ataupun bahasa Arab, itu banyak digunakan ANN dulu. Pada tahun 90-an itu berkembang. Tahun 2000 mati, ANN tidak banyak lagi orang pakai, sekarang bangkit lagi dalam bentuk orang bilangnya sekarang adalah deep learning ya, sekarang bentuknya. Oke, karena dulu ANN hanya satu layer aja. Ini ada input, ada layer input, kemudian ada hidden layer, satu aja biasanya, kemudian ada output seperti itu. Oke. Kecuali nanti orang berbicara tentang istilah multi-layer perceptron atau apa yang mungkin layernya lebih dari satu seperti itu. Oke. Mungkin orang yang di informatika udah paham apa yang saya bicarakan seperti itu, kecuali mungkin di bidang yang lain. Oke. Jadi pendukung kedua approach ini masing-masing ada. Ada orang yang pendukung approach model itu harus bisa ditentukan secara matematis. Ada yang mendukung konsep ANN black box. Saya nggak perlu model matematisnya apa, yang penting saya dapat modelnya dengan ANN. Di training aja udah selesai. Jadi itu ada dua pendekatan yang berbeda. Ya, bagi orang yang bagi orang matematika, mereka tidak suka ANN karena bagi mereka itu nggak jelas ya. Orang ANN mungkin nggak terlalu suka dengan matematis karena ribet seperti itu. Oke, lebih baik saya pakai ANN saja. Saya tidak perlu kemampuan matematis yang bagus, yang penting ininya jalan seperti itu. Saya dapat modelnya. Jadi itu dua pendekatan yang berbeda. Oke. Ya, genetic algorithm dan yang lainnya juga sama. Jadi itu adalah kasus optimisasi, tapi bagi orang yang kurang matematiknya, mereka nggak terlalu suka dengan optimisasi yang secara matematis. Oke, saya pakai genetic algorithm, apalagi ya teknik-teknik yang lain. Ada chat nih, siapa ya? Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sebelum kita akhiri kuliahnya. Pertanyaan, izin bertanya Pak, untuk Ya. tugasnya Pak. Ya. Berarti untuk tugasnya kami pakai alat bantu nggak apa-apa Pak ya? Maksudnya untuk perhitungan RSS-nya itu apa? Nggak masalah. Nggak masalah, mau SPSS, mau R, mau Minitype, mau mau MATLAB, nggak masalah. Gitu. Ya. Tapi saya harapkan memang yang diinikan, kemudian analisisnya ada ya, jangan hanya maksudnya ya udah saya plot, kemudian saya dapatkan beta nol, interpretasinya harus ada. Ya, karena beda, karena kalau kalian nanti misalnya di S2 tidak ditanya, misalnya kadang-kadang sering mahasiswa ya grafiknya menaik, menurun, udah kayak gini-gini aja, terus tidak ada interpretasi nilainya, misalnya negatif, hubungannya bagaimana, ini bagaimana, besar nggak sih interceptnya, ininya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, seperti itu belum harus ada. Ya, kalaupun belum ada saya sampaikan, mungkin bisa dibaca referensi tentang regresi linier yang saya yakin itu sangat banyak. Okay?
Kalian bisa cari buku, kalau nggak ada buku bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia tentang regresi linear juga banyak, saya pikir. Tinggal kalian eksplorasi saja. Oke? Ya, jadi jangan sampai analisisnya itu sepotong-sepotong. Oke. Yang lain? Kemudian Pak, untuk ini lebih ke teknis tugas Pak ya. Iya. Jadi tugasnya ini kami kumpulkan via apa Pak? Via email. Nah, nanti ingatin saya Hendrik ya. Nanti saya buat assignment di e-learning, nanti kumpulannya di e-learning aja. Karena nanti bisa saya nilai langsung di sana, nanti biar rekap nilainya saya juga lebih mudah seperti itu. Oke? Baik Pak. Ya. Ini ya. Kasus-kasus di S1 jangan diulangi ya, maksudnya copy paste dari punya account-nya jangan ya. Kerjakan, boleh bekerja sama itu artinya diskusi boleh, tapi jangan sampai menulisnya sama kayak gitu. Ya. Jadi kalau menulisnya sama saya bosan kayak gitu. Jadi saya nggak lihat lagi kayak gitu nilainya jadinya. Oke, jadi kalau nggak menarik ya udah saya kasih nilainya ya yang nggak menarik juga kayak gitu. Ya. Itu aja. Yang lain? Ini pada pendiam semua nih. Kayaknya si Hendrik aja yang cerewet kayaknya ya. Yang lainnya pendiam semua. Pak. Ya. Untuk contoh yang di MATLAB tadi Pak, yang count.dat tadi ada contohnya nggak Pak? Yang data X dengan data Y-nya Pak, metriknya tadi Pak. Makanya tadi saya cek di MATLAB, kadang-kadang coba aja kamu eksekusi ini, ada nggak kayak gitu. Kalau misalnya bisa langsung jalan, berarti memang sudah ada di MATLAB-nya gitu. Karena MATLAB biasanya beberapa data set itu mereka udah ada secara gratis kayak gitu. Gratis maksudnya sudah ada disediakan kayak gitu. Saya di versi 2019 ada sih Pak. Saya udah coba langsung ada. Ya, udah ada berarti. Ya, siapa tadi yang tanya? Tadi yang bertanya siapa tadi? Nazwar Syah, Pak. Nazwar Syah. Berarti coba aja nanti di MATLAB, di Nazwar Syah, load baris pertama itu kamu eksekusi. Kalau nggak ada error, berarti memang sudah ada di MATLAB datanya. MATLAB. Oh baik, makasih Pak. Iya ya. Sudah ada ya Hendrik ya tadi ya, konfirmasi ya? Sudah. Sudah, oke. Jadi tinggal bereksperimen saja, nanti berarti kalian udah paham apa yang saya maksudkan. Oke. Ini yang apa nih yang dari Puksi siapa namanya kemarin? Siapa Puksi yang dari? Gimana? Pernah pakai MATLAB? Nggak pernah ya? Pak. Terpaksa pakai kuliahnya Pak. Oh ya udah pakai SPSS berarti kayaknya atau yang lain lah terserah nanti untuk ngerjakan tugasnya. Ya. Oke. Pakai Excel juga nggak masalah. Ini udah coba-coba pakai Excel Pak. Iya ya. Udah pernah? Tadi belum. Oh belum. Ini baru coba nih tadi Pak. Iya ya, boleh. Ya tinggal dieksplorasi aja. Yang mana dia yang familiar, yang penting apa yang ditugaskan ada gitu, selesai kayak gitu. Boleh Pak. Oke. Nggak ada lagi ya pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Ini siapa ya pertanyaannya? Saya nggak dapat. Kan Cut. Gimana? Jadi kan dibagikan kelompok. Nah, saya satu kelompok itu ada 2 orang. Jadi otomatis hasilnya tuh kami udah diskusi dan sama, nggak apa-apa Pak kan? Enggak, itu kan nanti kan satu paper aja, satu laporan. Oke. Cuma nanti masing-masing submit kayak gitu. File yang sama di-submit kayak gitu. Oh, baik. Ya. Cuma nanti di cover-nya tulis nama dua-duanya biar saya nggak bingung nanti. Oke? Oh, baik, Pak. Ya, jadi misalnya kelompok 1 namanya siapa, nama 1, nama 2 kayak gitu. Tapi masing-masing men-submit yang sama karena nanti kalau nggak di-submit yang satunya, hanya satu di-submit, nanti saya bingung grading-nya karena grading-nya kan otomatis di e-learning-nya. Siapa yang submit itu yang dapat nilai ya kan. Kalau nanti cuma satu yang submit, cuma satu yang dapat nilai, nanti nggak bisa dua-duanya. Oke? Oke? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Saya harap pertemuan yang ini bisa bisa berguna, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian minggu depan kita akan berbicara tentang kinerja ya dari proses regresi linear nih. Indikator kinerjanya bagaimana? Apakah
Maksudnya bagaimana kita menentukan bahwa hasil yang kita peroleh itu sudah baik atau belum. Nah, itu nanti kita bahas di minggu depan. Oke. Itu saja saya pikir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa pada kuliah ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Kemudian selamat weekend. Sampai ketemu lagi minggu depan.